Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Diana? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah. Senyumnya manis sekali. Baik. Eh, ini Bu ya, kita awali dulu dengan bacaan Bismillah. Tadi sudah saya awali. Dan perkenalkan dulu, saya Datin Faikatul Abror, di sini berperan sebagai coach. Dan Ibu Diana Anggra ini berperan sebagai coachee. Baik, sebelum kita mulai percakapan alur cerita ini Ibu, sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu. Jadi sebelum Ibu menceritakan semua hal apa yang ada di benaknya Ibu kepada saya, Ibu punya tujuan apa di situ? Tujuannya Ibu apa? Gini Bu, saya itu pengen banget jadi istilahnya cari teman sharing. Jadi kalau di proses pembelajaran itu sudah berjalan, tapi di sini saya berharap ada ya bisa dikatakan itu solusi atau sesuatu yang bisa memberikan pencerahan kepada saya, Bu, agar apa yang saya ceritakan nanti itu eh, ada pencerahan yang lebih baik dari apa yang ingin saya dapatkan, Bu. Ini kaitannya dengan anak-anak saya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita langsung saja, Ibu, untuk memulai bercerita kepada saya apa yang ada di benak Ibu pada saat ini. Silahkan, Ibu. Bu Datin nggak sibuk kan? Santai. Ada waktu kok untuk Ibu itu kapan saja ada. Baik, terima kasih Bu Datin. Jadi gini Bu, saya itu kan ngajar di kelas 12. Kebetulan saya mengajar di jurusan otomotif roda 4 dan TBSM Ibu di sepeda motor. Nah, ini anak-anak itu kan sekarang sudah selesai uji kompetensi keahlian. Nah, kebetulan karena saya itu mengajar bahasa Indonesia, maka secara otomatis jam pelajaran saya masih terus berjalan, Bu. Tetapi di sini saya merasa bahwa anak-anak setelah selesai uji kompetensi itu tidak punya semangat, tidak ada greget Bu untuk masuk ke kelas belajar. Mapel saya, mereka bilang, Bu kan ujiannya sudah selesai. Jadi buat apa saya ada di dalam kelas? Nah, sedangkan pelajaran saya ini masih terus berjalan karena ini Bu, ujian untuk mata pelajaran yang normatif adaptif itu belum terselesaikan. Jadi jadwalnya belum ada, Bu. Sedangkan di produktif, nah itu sudah tuntas semua. Jadi ujiannya di bengkel itu sudah selesai, Bu. Jadi ketika pas saya masuk, ketika anak-anak bilang, Bu, masa kita mau pelajaran lagi? Bu, sudah bosan, Bu, kita. Kita kan sudah mau lulus. Nah, itu rasanya ada rasa gimana gitu, Bu, loh. Piye sere awakmu ki? Wong apa istilahnya wong iki lo sek gurung mari pelajarannya. Kita itu ujiannya nanti masih bulan Maret akhir. Berarti kan Ibu harus menyelesaikan. Paling enggak berlatih soal walaupun tidak bisa apa kalian itu 100%, paling enggak sampean bisalah nanti mengerjakan soal-soal itu. Ibu paham, sampean itu sudah jenuh. Nah, itu ada penolakan Bu dari anak-anak itu Bu. Jadinya ya saya di dalam kelas itu rasanya kayak lama gitu Bu. Oke. Ya, jadi berarti di sini permasalahannya adalah kurangnya minat anak untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia nggih Ibu nggih. Iya Bu, Di situ. benar Jadi sekali. mungkin karena sudah berada di titik jenuh tadi, mereka sudah
melakukan uji coba apa tadi yang produktif sudah selesai. Nah, kemudian dia harus masuk kelas lagi, mungkin di situ memang namanya anak-anak nggih, ada rasa jenuh di situ. Nah, dari permasalahan ini Ibu, nah kemungkinan apa sih yang bisa Ibu ambil dari permasalahan ketika anak sudah mulai jenuh, ketika anak sudah bosan, mungkin kurangnya minat anak dalam pelajaran bahasa Indonesia itu. Nah, kemungkinan apa coba di situ yang bisa Ibu ambil? Gini Bu, kebetulan kan kalau bahasa Indonesia itu kan luas ya Bu, istilahnya juga berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan setelah mereka nanti lulus. Nah, karena apa anak-anak itu nggak mau sudah dengan materi yang saya ajarkan. Saya kemarin coba Bu sebenarnya itu. Ayo Rek, gini Rek. Coba Ibu ini kalian besok itu kan sudah mau bekerja. Nah, sekarang coba Ibu tanya, sampean siap nggak dengan proses wawancara? Saya pancing seperti itu, Bu. Nah, itu nggak ada respon dari mereka, masih masih cuek gitu, Bu. Ayo coba kita ini pelajari proses nanti kalau misalkan mau kerja yang perlu dipersiapkan apa? Itu kan materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kalau untuk surat lamarannya itu bisa kita belajar di Google, tapi di sini proses ketika sampean wawancara. Nah, itu kan belum pernah dipraktekkan. Ayo coba kita praktekkan di sini. Nah, itu saya lakukan, Bu. Tapi ternyata respon dalam satu kelas, di satu kelas itu kan ada kurang lebih 26 sampai 30 siswa, Bu. Itu yang respon itu mungkin hanya 10 sampai 12 orang, Bu. Yang lainnya itu sudah pegah gitu rasanya, Bu. Gregetan saya merasakan tuh rasanya, gitu sama anak-anak itu, Bu. Nggih. Jadi strategi itu sudah Ibu lakukan tadi melalui wawancara Ibu nggih. Jadi Ibu sudah mengajak anak kelas 12 tadi untuk melaksanakan wawancara bersama Ibu di kelas, tapi mereka juga aras-arasan nggih Ibu nggih. Belum ada respon juga di situ. Kemudian hanya berapa? Hanya 10 atau 12 anak nggih yang merespon nggih. Iya, Bu, betul. Nah, dari situ mungkin bagaimana gitu tindak lanjutnya Ibu dari permasalahan tadi itu, dari anak tadi yang responnya hanya 10 sampai 12, maksudnya mereka aras-arasan untuk mengikuti wawancara itu bagaimana itu tindak lanjutnya Ibu seperti itu ketika Uh, mereka sudah iya, nggih. Bu. Kemarin sudah saya coba. Ya, tetaplah Bu, saya coba untuk komunikasi. Saya bilang ke anak-anak, Bu Diana itu berusaha untuk membantu. Walaupun kalian sudah menyelesaikan, tapi paling enggak cobalah sampean itu berpikir untuk dirimu sendiri, Nak. Nanti kalau misalkan sudah lulus, paling enggak itu sampean kan punya eh, kerentek dalam hati sampean. Saya mau ngapain? Terus yang mau saya lakukan itu apa? Nah, ini saya tujukan pada anak-anak yang sudah enggak respon tadi, Bu. Nggih. Karena istilahnya mereka nggak tahu apa yang mau saya lakukan setelah saya lulus, seperti itu, Bu. Kemudian ada beberapa siswa akhirnya bilang, pakai bahasa Madura karena di situ anak-anak kan dominan pakai Madura, Bu. Bilangnya gini, gampang, Bu. Nanti Bu, saya ngarek. Kan Bapak punya sapi di rumah. Nah, seperti itu, Bu. Jadi berpikirnya itu masih kondisinya ya yang penting saya melakukan sesuatu, enggak usah ribet berpikir saya menghadapi orang. Nah, di situ saya merasa bahwa loh ya apa sih arek-arek iki, mosok aja sebatas itu. Akhirnya saya ajak bicara lagi, Bu. Kita itu kan belajar di sini, Nak. Kita nggak ngerti nanti setelah kalian lulus itu mau jadi apa, kita nanti jadi jadi pejabat atau jadi pedagang kita nggak ngerti, tapi paling tidak kita ada upaya untuk mempersiapkan. Akhirnya ya
kita berusaha untuk komunikasi, lambat laun ada sih Bu yang sudah mulai mulai berpikir di situ. Dan akhirnya berikutnya pun saya coba ini konsultasi dengan ini Bu di jurusan kabengnya Bu yang bertanggung jawab. Saya cerita semuanya. Saya sudah seperti ini Pak, anak-anak itu enggak mau diberi latihan soal, enggak mau. Kemarin saya coba untuk berbicara masalah ke depan, mereka harus bagaimana, seperti itu. Nah, responnya dari bengkel alhamdulillah cukup baik Ibu. Hanya saja ya ini, saya masih kesulitan untuk bagaimana saya itu bisa paling enggak lebih dekat sama anak-anak walaupun mereka itu ya sudah bosan dengan pelajaran, paling enggak ada interaksi yang lebih. Jadi mereka nanti itu punya sesuatu lah Bu, yang diingat tentang apa yang didapat di sekolah, seperti itu Ibu. Ketika saya mendengar cerita Ibu tadi bahwa Ibu sudah melakukan tindak lanjut, Ibu sudah berkolaborasi juga dengan bengkel, kemudian Ibu juga sudah melakukan pendekatan personal Ibu kepada muridnya tadi. Ketika anak diajak untuk belajar, dia bilang mau ngarit karena punya sapi. Nah, itu masih berpikir kolot Ibu. Nah, dari situ mungkin bagaimana sih cara Ibu untuk mengantisipasi itu Ibu agar anak yang berpikir secara kolot tadi itu berpikirnya lebih luas lagi Ibu, seperti itu. Bagaimana sih caranya nanti Ibu untuk bisa mengantisipasi itu agar anak itu tidak seperti itu lagi Ibu? Apakah ada cara lain yang sudah Ibu lakukan? Apa ya Bu ya, jadi istilahnya saya itu sudah berupaya, yang pertama yang jelas masalah komunikasi itu Bu. Nah sempat kemarin itu saya gini Bu, saya setelkan video motivasi Bu, seperti itu. Video motivasi, kemudian saya suruh mereka itu menyimak dan juga memberikan refleksi. Nah, di situ ya ada sih Bu, sedikit pengaruhnya itu ada. Cuman ada sesuatu yang mereka katakan di situ. Kalau orang seperti saya Bu, yang seperti ini, Bapak Ibu saya itu udah ada Bu di rumah. Mereka itu ada di luar negeri. Saya kan harus berpikir sendiri Bu di sini. Jadi ya saya minta maaf Bu kalau saya tuh ngomong nyakitin hatinya Ibu. Nah itu Bu yang muncul di pikiran mereka. Jadi sebenarnya ya saya paham bahwa mereka seperti itu pasti ada sesuatu di belakang. Terus akhirnya saya bilang, kalau misalkan Ibu bisa memberikan sesuatu yang baik pada dirimu, anggap Ibu itu sebagai orang tuamu. Kalian nggak usah segan untuk diskusi sama Ibu, sampaikan cerita sama Ibu. Jadi mereka memang ini Bu, istilahnya tidak terbiasa lah Bu seperti itu. Tapi alhamdulillah itu sudah saya lakukan walaupun tingkat keberhasilannya tidak banyak, tapi sudah bisa diterima oleh mereka seperti itu Bu. Baik, berarti semua upaya sudah Ibu lakukan itu, dan mungkin juga kalau saya melihat dari kondisi si anak tadi, itu mungkin juga bisa pengaruh dari lingkungan Ibu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang lingkungannya mereka seperti ini, kemudian kayak motivasi dari keluarga juga mungkin tidak ada. Nah, di sini mungkin alangkah baiknya lagi Ibu terus konsisten untuk memberikan arahan kepada si anak tadi agar anak itu menjadi lebih baik dan dia muncul motivasi dari dalam dirinya si anak tadi, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih atas kepercayaannya Ibu kepada saya karena telah menceritakan apa yang ada di benak Ibu saat ini, dan saya mohon maaf jika selama percakapan dari awal sampai akhir di sini ada beberapa yang ada kata yang tidak berkenan, saya juga mohon maaf seperti itu Ibu.
Dan semoga kedepannya lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jangan lupa bahagia selalu. Baik, saya Terima akhiri. kasih. Terima kasih Bu Datin sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya mudah-mudahan semangat saya tetap Bu. Walaupun tantangannya begitu kuat, insya Allah saya tetap mencoba untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri percakapan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bu Datin, kita lanjutkan yang kedua. Tadi waktunya kurang lebih 14 menit Bu Datin. Oh iya, saya timer di sini 15 menit, Ibu. 15 menit 16 detik. Oke, oke. Baik. Kita lanjutkan Bu Datin. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana yang cantik. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya bahagia, segar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin Bu Datin sempat WA saya katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu. Ya paling enggak mencerahkan suasana hati lah Bu. Iya Ibu. Jadi begini Ibu ya. Saya ini guru TK Ibu ya. Saya guru TK dan di lembaga saya itu ada sekitar 9 tenaga pendidik. Nah, gitu. Jadi memang kan dari ke-9 orang ini kan pastinya cara berpikirnya berbeda Ibu ya, tidak sama. Nah, dan untuk menyamakan itu mungkin ya butuh waktu juga. Jadi memang agak kayak agak susah gitu karena beliau ini sudah senior jauh di atas saya, bahkan ada yang salah satu adalah guru TK saya dulu. Nah gitu, jadi memang jauh di atas saya. Nah permasalahannya di TK ini Ibu, antar guru itu memang ada beberapa yang rasa empatinya kurang. Jadi ketika pas waktunya istirahat misalkan, kan anak-anak sudah makan bekal, mereka istirahat bermain di halaman bermain. Nah, di situ kan guru ada yang piket untuk menjaga anak-anak di tempat bermain, seperti itu. Kemudian namanya anak TK Ibu ya, kan ada kadang yang bermainnya itu kadang ada yang dorong-dorongan, ada yang kadang kena senggol, ada yang jatuh, nah seperti itu. Nah, di situ kan tugasnya guru piket. Nah, seperti itu. Kemudian ketika ada salah satu siswa yang bertengkar, nah saat itu ada salah satu siswa saya itu bertengkar. Nah, dia bertengkar dengan kelas lain. Nah, saat itu ada salah satu guru di situ sudah sudah ditangani di situ sama salah satu guru itu. Kemudian ada salah satu guru lagi yang bilang, wes gak usah wes iku muridnya iku celon bu gurunya gitu. Panggil saja bu gurunya, biar bu gurunya yang mengatasi, seperti itu. Padahal kalau menurut saya, siapapun yang sekolah di situ itu adalah murid kita bersama. Nah, apapun masalahnya ketika anak seperti ini, anak seperti itu, kita lakukan secara bersama, mana yang sempat, mana yang lebih dekat dengan si anak yang bermasalah tadi, dia yang menangani. Seperti itu, tidak harus manggil guru yang tidak di situ. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, itu bukan hanya sekali dua kali Ibu, tapi berkali-kali dan bahkan berulang-ulang seperti itu. Jadi ketika di dalam kelas pun seperti itu. Ketika saya kemarinnya itu ada rapat, kan di kelas saya itu diganti sama guru lain. Nah, di situ. Ketika di situ ada yang bertengkar, ada yang itu langsung bocor keluar. Jadi diomongin oleh muridnya si A,
begini, 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 begini. Nah, itu kan kalau menurut saya tidak seharusnya sampai keluar gitu. Mungkin kalau sesama guru masih masih bisa karena memang kita satu keluarga di situ. Tapi kalau sampai keluar itu kan juga tidak baik gitu. Nah, di situ. Jadi kalau menurut saya itu rasa empatinya itu apa ya? Kurang lah gitu. Nah, kemudian kemarinnya kan kita juga pernah mengadakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Itu saya sudah menyampaikan kepada teman-teman. Dan di situ teman-teman kalau tentang budaya positif mereka sudah berjalan. Memang sebelum sebelum saya di guru penggerak di TK itu memang sudah ada rutinitas itu. Disiplin positif memang sudah dilakukan secara berkala sampai saat ini. Nah, yang saya sesalkan di situ kenapa pada saat saya menjelaskan kemarin yang diseminasi itu, ada lagi yang bilang, wah itu loh, saya kan masih muda di situ Ibu, jadi saya tuh junior lah istilahnya. Junior, tapi kok kayaknya ininya selangit, nah gitu. Tapi ya saya walaupun dengar omongan itu saya tidak langsung ke yang bersangkutan. Karena apa? Karena saya menjaga juga entah itu omongan itu benar atau ditambahi atau dikurangi. Namanya manusia kan saya nggak tahu Bu ya. Ketika saya mendengar omongan itu dari luar, saya biarkan saja. Buat apa saya gitu. Yang penting mereka di depan saya itu baik gitu. Entah di belakang saya seperti apa, saya no comment lah intinya. Yang penting tidak di depan saya seperti itu. Nah, ketika saya sudah apa ya mendengar mendengar ini itu di luar. Nah, saya ini apa ya tidak sengaja ke apa lewat di depan kelasnya. Tidak sengaja. Nah, dia sedang ngomongin salah satu guru lah di situ, salah satu guru kepada wali murid. Nah, seperti itu. Ini kok kayaknya nggak pas sama sekali ya. Kenapa sih harus diomongin keluar terus? Kenapa sih harus harus ini gitu loh. Seharusnya kan kalau kepada wali murid itu kan saya dulu pernah menyampaikan kalau ke wali murid itu kita berkolaborasi bersama-sama untuk pengembangan siswa. Nah, seperti itu. Tapi ya karena memang beliaunya sudah hobi sekali, hobi seperti ini, jadi hampir setiap hari itu sama apa ada masalah apapun di sekolah itu pasti keluar Ibu gitu. Itu juga yang saya kurang ini ya, kurang setuju gitu. Saya ini berpikir bagaimana sih caranya supaya kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini muncul pada mereka-mereka yang sudah lebih dulu jadi guru gitu Ibu ya. Nah, saya kan mohon maaf saya Iya. nangis. Apa namanya ceritanya cukup kompleks ya Bu ya. Jadi guru senior dan junior. Jadi istilahnya itu ada apa namanya kecenderungan tidak mau untuk saling menjaga anak-anak di situ ya. Jadi bukan urusan saya. Nah ini apa namanya Bu Datin kebetulan sebagai guru penggerak di situ juga mungkin Iya, dijadikan betul. sebagai alasan apa namanya kayak disudutkan. Tapi saya rasa Bu Datin memiliki kemampuan di situ untuk melakukan sesuatu agar situasi yang ada di tempat Ibu itu mungkin tidak sampai seperti itu. Mungkin ada upaya yang sudah Ibu lakukan di situ, Bu. Enggak, Ibu. Saya sempat berkolaborasi dengan kepala sekolah juga. Kebetulan kepala sekolah saya ini kan sekolah penggerak. Dan di situ saya juga jadi komite sekolah penggerak. Nah, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah bagaimana kita mewujudkan motivasi intrinsiknya guru-guru gitu. Jadi kepala sekolah menyarankan seperti ini. Mungkin kita melakukan pendekatan secara personal dulu, Bu. Kita yang sekolah penggerak ini kan bertiga Ibu ya, kepala sekolah dan komite pembelajaran itu 2. Nah, kita menjadi contoh dulu buat mereka seperti itu. Kemudian kepala sekolah juga seperti ini. Untuk masalah yang biasa dilakukan oleh guru tersebut untuk bercerita ke wali murid. Nah, itu kita juga antisipasinya secara perlahan gitu karena tidak mungkin kita langsung menghakimi atau langsung mengecat kamu begini itu tidak bisa karena
etika guru itu ada di situ seperti itu Ibu. Jadi kita perlahan-lahan kita menyadarkan mereka yaitu dengan ini apa pembiasaan iman dan takwa Ibu gitu. Jadi apa ya? Jadi kepala sekolah sudah merancang itu untuk apa? Untuk menyadarkan para guru-guru untuk meningkatkan rasa empatinya tadi gitu Ibu. Jadi saya berkolaborasi dengan kepala sekolah. Baik, sudah ada upaya maksimal di situ Ibu, nggih. Nggih. Nah, mungkin di sini juga ini Bu, apa istilahnya ada yang perlu ditingkatkan mungkin Bu. Jadi antara teman sejawat mungkin. Nah, sekarang secara personal dari Bu Datin. Mungkin Bu Datin merupakan salah satu orang yang mungkin yang disudutkan. Bisa jadi seperti itu ya Bu Datin. Karena Nggih. punya ilmunya lebih, mungkin seperti itu. Nah, yang dilakukan Bu Datin sejauh ini apa Ibu? Jadi itu bisa membangkitkan semangat Ibu untuk tetap bergerak gitu Ibu. Nggih, nggih. Mungkin yang perlu saya tingkatkan ini adalah kemitraan Ibu ya. Jadi menganggap mereka adalah sebagai teman, kita berkolaborasi dengan baik-baik. Jadi mungkin kemitraan dalam diri saya ini masih kurang karena memang saya tuh menjaga jarak karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Ibu. Jadi mungkin apa ya? Ya itu sudah yang saya lakukan mungkin. Jadi kemitraan saya harus saya tingkatkan lagi untuk bisa lebih dekat gitu Ibu. Terima kasih itu. Eh, saya yakin Ibu itu memiliki sesuatu dan nyatanya Ibu menyadari bahwa saya harus melakukan ini. Ternyata saya harus menjalin kemitraan lebih kepada rekan-rekan saya. Mungkin salah satu jawabannya itu Ibu ya. Mungkin kita awalnya nggak sadar ya Bu ya. Tetapi Bu Oke. Datin di sini sudah menunjukkan saya bisa melakukan. Mungkin hanya kurang percaya diri saja Ibu. Iya betul Ibu. Kok bisa betul Ibu ya? Memang saya kurang percaya diri memang Ibu. Karena saya lebih junior jauh dari mereka gitu. Takut salah, takut gitu Bu. Di pikiran saya ini ketika saya bertindak, wah ini betul nggak ya? Ini saya salah nggak ya? Gitu. Jadi rasa takut tuh selalu ada seperti itu. Jadi Eh, lebih baik saya menghindar akhirnya. Tapi saya yakin apa yang diutarakan oleh Bu Datin, kemudian Bu Datin punya keyakinan dalam diri Bu Datin, dan Bu Datin menyadari bahwa saya harus bisa melakukan, dan ini yang harus saya perbaiki. Nah, di situ nanti yang akan menjadikan apa yang ada di lingkungan itu mungkin ada perubahan itu. Jadi kita ya harus belajar, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Nah, semoga apa yang kita lakukan nanti bisa memberikan nilai positif pada rekan-rekan kita. Nah, Bu Datin sudah melakukan tadi. Nah, Bu Datin tinggal menguatkan diri Bu Datin di situ. Nah, semangatnya harus ada, Ibu. Bu Datin sudah paham, oh saya kurang ini. Bu Datin sudah tahu langkahnya. Jadi harus kuat, semangat Bu Datin. Nggih. Kalau semangat setiap hari saya pupuk Ibu. Tuh, walaupun dalam keadaan kondisi down, kadang saya punya tanggung jawab. Saya punya ini yang harus saya selesaikan. Saya punya tugas yang harus saya selesaikan gitu. Jadi saya tuh berangkat walaupun dari rumah dalam kondisi seperti apapun, nyampe ke sekolah saya harus fresh, saya harus terlihat baik-baik saja di depan anak-anak. Karena mereka itu kan apa ya Ibu ya, sangat peka sekali ketika gurunya lagi gak mood, mereka malah makin gak mood, tambah gak mood lagi gitu. Nah Iya, ketika gurunya semangat, fresh, mereka lebih antusias lagi gitu. iya. Jadi kalau hati saya tenang, hati saya senang, mereka ini apa mungkin ada chemistry ya Bu atau gimana sentuhan atau Chemistry-nya. iya. Jadi mereka itu ketika saya senang, mereka malah enak gitu diaturnya itu enak gitu Ibu. Iya, semangat luar biasa sekali Bu Datin. Nggih, Iya. alhamdulillah. Jadi yang diuraikan Bu Datin tadi akhirnya kita menemukan di situ. Bu Datin sudah tahu apa yang ada dalam diri Bu Datin dan itu yang harus Gitu. dituangkan nanti di
lapangan Ibu ya. Jadi tidak ada kata yang senior lebih bisa, yang junior harus mengalah, tidak ada Ibu. Jadi harus sama-sama saling belajar dan semangatnya harus tetap terjaga Ibu ya. Siap-siap Ibu. Terima kasih Ibu atas ujangannya, semangatnya, supportnya. Terima kasih. Karena memang ini yang saya luar butuhkan. biasa. Saya butuh biasa lagi. di situ. Gitu ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Datin sudah bisa memberikan sedikit cerita untuk sedikit berbagi. Paling tidak Bu Datin memiliki sesuatu yang ada dalam diri Bu Datin untuk bisa menyelesaikan yang tidak nyaman itu tadi. Dan nanti insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Datin, untuk kegiatan kita mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi Bu Datin ya. Jadi kalau kita banyak lagi nanti kita sediakan. Saya siap menerima semua curhatan Ibu sambil kita sharing tentang kegiatan kita bersama anak. Baik, terima kasih Bu Datin. Saya akhiri. Sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fasil dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan bersama Ibu Datin. Di sini saya akan melaksanakan refleksi diri dalam kegiatan latihan tersebut. Nah, di sini selama percakapan terjadi adanya interaksi dan juga kemitraan antara coach dan coach, sehingga coach bisa leluasa menyampaikan unek-uneknya dan tersampaikan dengan baik. Berikutnya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan yang ada pada coach. Selanjutnya, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present adalah konsentrasi pada pokok pembicaraan yang diungkapkan dan menyimak dengan baik. Selanjutnya, umpan balik dari coach adalah merasakan suasana senang, bisa berbagi, sehingga mendapatkan keyakinan diri lebih baik. Demikian refleksi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yaitu Datin Faikatul Abror. Di sini refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang berjalan dengan baik ialah dalam hal menyimak, mindfulness. Kemudian kita juga memiliki sikap terbuka. Jadi di situ mengalir saja apa yang dirasakan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan yaitu kemitraan serta dapat meningkatkan, yang dapat ditingkatkan lagi yaitu memaksimalkan potensi. Dan selanjutnya di sini apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang dapat saya lakukan ialah dengan melakukan teknik stop untuk merefresh pikiran saya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya harus memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu bersikap terbuka dan rasa ingin tahu yang besar. Tuliskan hasil refleksi Anda. Nah, hasil refleksi saya jadi lebih memahami apa itu coaching, bagaimana peran sebagai coach dan bagaimana peran sebagai coachee. Jadi dari hasil praktek coaching yang telah saya lakukan, saya jadi lebih tahu bagaimana saya harus bersikap di saat saya menjadi coach dan bagaimana saya bersikap di saat saya menjadi coachee, seperti itu. Kemudian tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee di sini, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan tentunya saya merasa sangat senang, saya merasa bahagia, karena dari situ saya jadi tahu bagaimana meningkatkan kemitraan dalam diri saya untuk bisa berkolaborasi dengan baik. Seperti itu. Terima kasih.